Shalom, kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion. Hari ini kita juga kembali merenungkan firman Tuhan, sebuah renungan singkat untuk menjadi bekal kita hari ini. Bulan Juni, saya terus mengingatkan, kita terus mengantisipasi dan kita terus mewaspadai ajaran sesat yang bertebaran di mana-mana, di medsos, rata-rata, dan banyak upaya untuk orang-orang Kristen menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari iman yang benar, menyimpang dari pengharapan yang benar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang di sorga, kembali kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah hari ini kami dituntun terus oleh firman-Mu. Sehingga jalan hidup kami, iman pengharapan kami, terus berada dalam koridor yang benar. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang berbunyi ajaran asing. Ya. Dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Haleluya. Alkitab mengingatkan kita supaya kita hati-hati, supaya kita waspada, jangan disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Berarti banyak ajaran, berbagai ajaran yang asing yang tujuannya untuk menarik iman kita keluar dari jalan yang benar. Ini bukan baru muncul di zaman modern. Dari zaman abad pertama sudah banyak ajaran sesat. Bahkan kalau kita menggali ke perjanjian lama, upaya-upaya penyesatan sudah dilakukan. Bahkan peristiwa yang pertama penyesatan terjadi pada Adam dan Hawa dengan tokohnya si ular. Pada masa-masa kini yang memperdaya kita bukan dalam wujud ular yang berbicara, tapi bisa berwujud dalam berbagai ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang bisa mempesona kita karena penampilannya, karena pengaruhnya, karena kemampuan-kemampuannya, karena cara mengajarnya yang bagus dan menarik. Pokoknya bukan ular lagi yang berbicara, tetapi orang-orang yang mempesona kita yang berbicara. Namun tak dapat disangkal, di balik semuanya itu ada peran roh pemikiran seperti yang sama yang telah menyesatkan Adam dan Hawa. Ajaran asing. Ajaran asing apa? Ajaran asing berarti ajaran yang bukan berasal dari Injil, yang bukan berasal dari Alkitab. Kalau dalam perjanjian baru disebut Alkitab, sebenarnya maksudnya adalah perjanjian lama. Karena pada waktu itu perjanjian baru belum terwujud. Perjanjian baru masih terpisah-pisah, diajarkan, tapi
terpisah-pisah, belum menjadi satu bagian, menyatu perjanjian baru. Diajarkan di tiap-tiap jemaat. Tetapi ternyata selain ajaran yang bersumber dari perjanjian baru, yang berpusat pada Kristus, ternyata ada ajaran-ajaran asing. Dan salah satunya adalah yang mengajak orang Kristen untuk mengikuti ajaran, mengikuti pola aturan makan. Jadi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya, kalau diet dalam arti untuk kesehatan tubuh itu tidak apa-apa. Tetapi ajaran yang menekankan aturan tentang makanan ini menjadi persyarat untuk kita menjadi lebih rohani, lebih berkualitas, dan jaminan-jaminan untuk kita mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Sehingga tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan itu. Apakah Alkitab membolehkan kita makanan-makanan yang merugikan, membuat kita sakit? Sudah tentu tidak. Karena hal itu diberikan kebebasan kepada kita untuk memakan makanan yang sehat. Boleh nggak mengatur makanan, pola makan, boleh makan ini tapi tidak makan ini? Boleh. Untuk kepentingan kesehatan tubuh kita. Tapi itu tidak bisa menjadi persyaratan menjadikan kita lebih bersih, lebih suci, lebih benar, dan jaminan masuk dalam kerajaan surga. Karena ajaran itu termasuk ajaran asing yang mengajak orang Kristen menyimpang. Keselamatan kita hanya oleh karena penebusan oleh Yesus Kristus, oleh karena pengampunan dosa. Kita menjadi benar bukan karena kita mengatur pola makan. Kita menjadi benar karena kurban Kristus di kayu salib. Dia telah mati bagi dosa dan bangkit bagi Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kebenaran Tuhan dikenakan pada kita. Itulah hidup baru. Jadi bukan masalah aturan soal makan ini boleh, makan itu tidak. Karena itu, hati-hati dengan ajaran asing. Ketika kita berteman atau bercakap-cakap dengan rekan, entah di perjalanan, entah di kantor, atau kita melihat tayangan pemberitaan di media sosial, ada ajaran-ajaran yang menarik. Wah, kayaknya asik nih, ini bagus nih. Hati-hati. Ya, ajaran asing. Hati-hati ajaran asing-asing. Bukannya kita tambah hidup dalam kebenaran, malah bisa-bisa kita tersesat. Upaya itu sudah terjadi dari dahulu kala. Dan kalau sekarang terjadi, itu pengulangan. Jadi apa yang disebut dengan ajaran sesat itu bukan hal yang baru. Pengulangan. Karena intinya adalah mengalihkan perhatian kita fokus kepada Tuhan, tetapi kepada ajaran dan pengajarnya. Kita harus fokus kepada Tuhan dan mengikuti firman Tuhan yang sebenarnya mendatangkan keselamatan bagi kita. Keselamatan kita oleh karena kasih karunia. Keselamatan kita oleh karena karya Tuhan bagi kita. Jangan sia-siakan. Awas dengan ajaran asing. Mari kita terus ikuti ajaran yang lurus, jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita terus hidup dalam kasih karunia dan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kalau menjauh dari kasih karunia akan timbul banyak akar kepahitan dan masalah dalam hidup kita. Mari kita terus berlindung pada Tuhan, sumber kasih karunia kita. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, buatlah kami berpegang teguh kepada ajaran-Mu, ajaran yang benar, ajaran yang kudus, ajaran yang lurus, ajaran yang membawa kami kepada kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Jauhkan kami ya Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami hati yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Ampuni kalau kami menjauh dari kasih karunia. Kami mencari kesenangan pribadi, kepuasan pribadi.
kami mau terus bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami saleh dan bijak, tapi sungguh karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami terus dalam kasih karunia-Mu untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Segala kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, segala kelemahan dalam hidup kami percaya kami dapat mengatasinya karena kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami menyerahkan hari ini dalam tuntunan-Mu, sehingga kami terus hidup dalam ajaran yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Victor's Devotion kita hari ini. Kita terus berkemenangan di dalam Dia, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.